Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa di video kali ini saya akan update lagi tentang gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Jadi di video ini saya akan update lagi tentang gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Seperti apa? Buat teman-teman di luar sana yang saat ini mungkin teman-teman sudah telat bayar atau gagal bayar, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi Indosatu. Di sini saya mempunyai aplikasi Indosatu yang sudah lewat lebih dari 3 bulan. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang resikonya seperti apa, simak video ini sampai selesai ya, agar kalian tidak gagal paham misalkan teman-teman sudah telat ataupun gagal bayar. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya, agar saya lebih semangat lagi menginformasikan tentang seputar gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Di sini teman-teman sudah saya buka untuk aplikasi Indosatu. Buat teman-teman yang masih belum tahu untuk aplikasi Indosatu ini, aplikasi pinjaman online yang sudah legal atau resmi OJK. Jadi artinya aplikasi Indosatu ini bukan aplikasi pinjol ilegal, tapi sudah resmi OJK. Oke, nah di sini teman-teman ada keterlambatan akan dikenakan biaya keterlambatan ya di bagian atas, kemudian menunggu pembayaran. Jadi ini tagihan 3.434.000 teman-teman ya. Kemudian di sini membayar. Kita coba cek membayar. Oke, di sini ada 3 cicilan. 3 cicilan teman-teman ya. Cicilan yang pertama itu sudah terlambat 91 hari dengan cicilan nominal 2.534.000. Jadi untuk cicilan yang pertama di Indosatu ini 2.534.000 itu sudah lewat dari 3 bulan, 91 hari artinya 3 bulan. Kemudian untuk cicilannya kedua itu 490.000 sekian-sekian, terlambat 61 hari artinya sudah 2 bulan lewat ya. Oke, kemudian cicilannya ketiga itu 409.000, terlambat 16 hari, sudah 2 minggu. Jadi 3 cicilan ini sudah terlambat ya. Jadi sudah telat semua. Dan total jumlah pembayaran di bagian atas ini 3.434.000 ini sudah plus bunga atau denda. Oke, untuk aplikasi ini sebenarnya selalu saya update teman-teman ya. Jadi sekarang saya update lagi seperti apa kelanjutannya risiko gagal bayar di aplikasi Indosatu. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang masih baru telat bayar di aplikasi Indosatu. Jadi buat teman-teman ya yang telat bayar ataupun gagal bayar, sudah pasti kalian akan diteror. Itu sudah pasti kan? Misalkan teman-teman telat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu itu diteror di WA teror itu aja sih ya. Kemudian masalah ya, masalah sebar data karena kemarin banyak yang WA yang komentar, "Bang, aplikasi Indosatu apakah sebar data ke seluruh kontak? Bang, aplikasi Indosatu apakah menghubungi di luar kontak atau sebar data ke sosmed kita?" Nah, jawabannya enggak, teman-teman ya. Sebar data enggak ada ya. Untuk aplikasi Indosatu ini enggak ada sebar data ataupun dibikinin grup di kontak kalian, nggak bakalan ya. Tapi kalau teman-teman telat bayar biasanya memang ada sih kayak WA atau dari pihak penagih itu biasanya ngecat, "Kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar." Nah, banyak teman-teman yang dapat WA seperti itu kemudian panik. Nah, saran saya kalian nggak usah panik. Karena untuk pengalaman saya pribadi waktu itu memang dapat WA kayak gitu, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang namanya sebar data. Ya, jadi intinya sebar data kalau teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Bantu Saku, Indosatu teman-teman ya, sorry ya. Ini aman, tidak ada ya. Jadi apapun kalian dapat WA kayak apapun,
diancam sebar data ataupun mau disebarluaskan ke sosial media itu nggak bakalan. Misalkan kalian dapat WA seperti itu. Nah, misalkan seperti itu gimana Bang? Itu sebuah resiko. Resikonya apa? Ya ditakut-takuti, diteror. Itu kalian diteror. Kalau kalian dapat WA seperti itu diteror. Intinya gimana Bang? Aman, tidak bakalan terjadi. Jadi aman teman-teman ya. Kemudian untuk menghubungi di luar Kondar, Bang, kalau kita telat bayar, apakah dari pihak Indosatku itu menghubungi di luar Kondar? Kalau masalah menghubungi di luar Kondar memang ada sih biasanya. Kalau pinjol pun gagal bayar di pinjol itu biasanya memang ada semacam menghubungi di luar Kondar, kayak gitu ada. Tapi tidak banyak sih. Itu pun kalau ada. Biasanya ya 2 orang atau 3 orang atau 5 orang itu pun kalau ada lah, tapi jarang yang dilakukan oleh pihak pinjol seperti Indosatku, nggak bakalan. Nah, sama kalau kalian dapat WA, kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa kami sebar, misalkan kami hubungi kontak-kontak yang ada di HP kalian, misalkan ini, itu nggak bakalan. Itu hanya nakut-nakuti atau gertak kalian. Karena waktu itu memang sempat dapat WA kayak gitu, tapi nyatanya nggak sampai dihubungi seperti itu. Cuman ya di teror itu aja, teror terus menerus gak henti-henti. Kira-kira kalau nggak salah itu sekitar 2 bulan baru stop. Ya, tapi beda-beda setiap teman-teman yang telat bayar itu ada yang baru 1 bulan stop, ada yang baru 2 bulan stop di teror maksudnya. Ada yang baru 3 bulan stop dia di teror seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah lewat 3 bulan itu sudah nggak ada WA sih. Atau 2 bulan ke atas itu sudah nggak ada. Jadi beda-beda. Intinya kalian di teror itu aja sih. Kemudian yang paling penting itu DC teman-teman ya. Di sini saya ingin berbagi juga ya tentang DC buat teman-teman karena teman-teman yang telat bayar itu sudah pasti yang ditanyakan itu DC lapangan. Itu aja sih. Bang gimana DC? Itu sudah pasti kan. Nah ini sudah keterlambatan 3 bulan untuk aplikasi Indosatku ini tidak ada DC-nya teman-teman. Jadi setiap teman-teman yang lihat video saya tentang Indosat itu yang ditanyakan DC, Bang gimana Bang daerah saya? Bang gimana daerah saya? Sebenarnya untuk aplikasi Indosatku ini sepengalaman saya pribadi ini tidak ada DC sih sampai sekarang. Bahkan di tahun 2023 nggak ada, 2022 nggak ada DC-nya. Kalau teman-teman lihat video-video saya mungkin dari tahun 2022 itu banyak, tapi aman, nggak ada DC-nya. Ini pun nggak ada. Di 2024 gimana aplikasi Indosatku Bang? Apakah ada DC lapangannya? Nggak ada gitu loh. Cuman teman-teman yang bikin panik itu biasanya kalau kalian telah 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan kemudian dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana. Ya hari ini ada kunjungan ke rumah Anda atau ke tempat kerja Anda kayak gitu. Misalkan kalian dapat WA dari pihak penagih. Nah kalian nggak usah panik, itu nggak bakalan. Semua teman-teman yang telat bayar, yang gagal bayar, dipastikan dapat WA seperti itu. Intinya gimana Bang? Intinya ya kalian ditakut-takuti ya. Kalian cukup kuatin mental. Makanya saya infokan di sini untuk aplikasi Indosatku ini aman, tidak ada DC lapangannya di tahun 2024. Intinya masih aman. Gitu. Misalkan aplikasi Indosatku ini ada DC lapangannya, pasti saya infokan nanti. Karena saya banyak informasi-informasi dari teman-teman subscriber dari luar Jawa, di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak. Dari subscriber saya yang WA saya, yang sharing sama saya itu nggak ada yang didatangi. Makanya di video ini saya infokan ya sejauh ini di tahun 2024 masih aman, nggak ada DC-nya gitu loh. Jadi buat teman-teman kuatin mental itu aja sih saran saya kalau kalian memang tidak ada dana. Intinya aplikasi ini aman, tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah atau ke tempat kerja. Oke teman-teman, silakan teman-teman misalkan masih belum jelas kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Nanti saya pasti balas teman-teman ya. Jadi sejauh ini saja pengalaman saya sudah lewat 3 bulan. Sampai saat ini aman. Daerah mana ini Bang? Daerah Jawa Barat. Sampai hari ini aman. 3 bulan 1 hari ya. Jadi sudah lewat 3 bulan 1 hari ini aman. Masalah dapat WADC mau datang sering, tapi nggak datang-datang gitu loh. Jadi intinya ya diteror, itu aja sih. Makanya teman-teman yang telat bayar hari ini, ya atau sudah telat 1 minggu, 2 minggu, cukup kuatin mental kalau kalian nggak ada dana. Hutang tetaplah hutang, wajib teman-teman bayar. Tapi kalau kalian memang tidak mampu, tidak ada dana, nggak usah takut. Intinya aplikasi ini aman, tidak ada di lapangannya. Oke, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi
tentang pengalaman saya gagal bayar di aplikasi Indosatku, bahwasanya aplikasi ini aman, tidak ada di lapangannya. Oke, terima kasih teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.